Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari seluruh penjuru dunia, yang berasal dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari luar angkasa. Makhluk-makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang dari spontan secara langsung tanpa kecuali, semoga semuanya turut mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Kini waktunya menjalankan ajaran Agama. Dene bikawe wajina patipadati. Namo Buddhaya. Ibu saya yang mulia, Bapak Ibu, saudara-saudara, pasangan-pasangannya, bakti dan semangat berbahagia. Hari ini kita berkumpul dari kemarin, ternyata ada dua hal. Satu, kemarin kita melakukan Yudhamanta untuk mengenang 1000 hari Bapak Limingpo. Hari ini ternyata kita mempunyai satu lagi agenda, yaitu Asada. Karena memang ini pas purnama Asada. Asada nama bulan, salah satu nama bulan menurut penanggalan tahun Buddhis. Jadi kita sebenarnya punya nama tahun sendiri, punya nama bulan Buddhis sendiri, punya nama hari-hari sendiri. Tapi sekarang itu semua ini hampir tidak dikenal lagi, sehingga sekarang dihidupkan lagi, dikenalkan lagi. Ada satu buku yang ditulis beberapa tahun yang lalu oleh Pak Indro, pada waktu itu penanggalan tahun Buddhis. Nah, kalau waktunya sudah habis 2006 kemarin, kalau tidak salah, 2006 atau 2016 itu sudah berakhir. Maka anjuran dari Pak Dirjen, buku Pak Indro itu disambung lagi, ditulis lagi. Dan nampaknya ada yang menulis dari Solo, itu anaknya Pak Lilik. Jadi Pak Lilik salah satu penggiat Buddhis di Solo yang sangat aktif. Anaknya menulis buku itu, dan setelah dipresentasikan mendapat atensi, mendapat perhatian dari Pak Dirjen, dan buku itu nanti akan diterbitkan kembali. Karena tahun Buddhis ini dihitung secara saintis, itu yang membedakan antara petek dan peletek. Ini peta loh, suaranya tadi beritahu dari para pena, bikin cukup aja ini. Suaranya sama saya ada tahun. Ini suaranya pecah, ritmenya tinggi, yang penuh. Maka
mesinnya apik banget. Untuk suaranya utuh, orang bisa kalahin mesinnya supaya enak dipakai. Lalu ulang. Halo, Pak Narso. Halo, halo. Dan Pak Twitter efeknya dikurangi dan malah begini pecah sekarang ini. Ini Twitter yang gede. Halo, halo, halo. Bagaimana? Begini pada Bismillah. Karena kita itu hari-hari saya itu hari-hari kan dengan mic ini. Jadinya telinga kita ini memang agak rewel dengan itu. Halo, ya bisa apa teman-teman? Nganginya dilangi, itu gede-gede. Nah, yes, orang macam ngayamul, wes, itu namanya. Itu Nayamul itu lagi lumayan di motor dari belakang ini nayamul, makanya lumayan nayamul. Jadi ada nama-nama bulan menurut tahun Buddhis, ada nama-nama hari menurut tahun Buddhis. Mudah-mudahan nanti kalau buku itu sudah terbit kita bisa mengenal lagi, karena penanggalan tahun Buddhis itu berdasarkan hitungan. Kalau sekarang namanya saintis, satunya mempunyai pengetahuan tentang itu, sehingga kalau dalam jawanologi penanggalan di Jawa ini ada dua versi, satu namanya petek, yang satu lagi namanya pelautek. Ada bedanya petek dengan petek. Petek itu tebal. Jadi di Pekalongan bahasanya beli petek. Bisa dihitung, bisa ditebak, bisa di apa sih? Dipetek. Bukan petek. Petek itu monyet. Dipetek itu berapa tahun yang akan datang, berapa waktu yang akan datang sudah diketahui dari sekarang. Itu namanya petek. Nah kalau petek itu mekar, pecah. Namanya meletek, mekar, pecah. Sehingga dalam hal penanggalan ini, penanggalan Buddhis itu menganut penanggalan yang petek, bisa dihitung ke depan. Makanya ada penanggalan tahun Buddhis yang dibuat Pak Indro itu berlaku sampai 15 tahun ke depan kalau tidak salah, atau berapa tahun itu. Nah, juga bisa dihitung lebih jauh lagi dari sekarang. Makanya tidak mengenal namanya Purnama Sidi. Lalu mengenal lagi namanya detik-detik Wesak. Detik Wesak itu artinya pada saat bulan pada posisi bulan sempurna, bukan bulan lebih, karena semuanya bergerak, maka ada waktunya yang tepat. Itu namanya Purnama Sidi. Wesak juga ada Purnama Sidi, Asada ada Purnama Sidi. Dan di antara penanggalan itu, maka Bali masih menggunakan tahun Saka dan sumbernya dari tahun Buddhis, maka ada Purnama Til dan seterusnya. Nah, selain Asada, ternyata tadi siang itu diberitahukan lagi bahwa kita juga mempunyai agenda bersama dengan Asada ini ulang tahun Wihara yang ke-47, ya, 47 tahun yang dimulai dari tahun 1997.
ujung-ujung ngetes ini. Besok dengan baik belum ini semuanya. Berapa? 1977. Itulah biar perkawinan dimulai. Dan memang tahun-tahun itu semangat membangun wihara itu mulai bergerak di mana-mana, di desa-desa juga di kota-kota. Yang sebelumnya kebangkitan agama Buddha kita tidak punya wihara. Kebangkitan agama Buddha di Jawa, di Nusantara ini bermula dari tahun 1900-an. Sudah mulai berkembang yang berbau Buddhis. Dimulai dari mana? Dari kebangkitan Budi Utomo. Meskipun dia tidak berbicara Buddhis, tapi itu inspirasinya dari Buddhis. Mana ada bahasa lain yang Budi Utomo? Bahasa apa sih mana? Ya bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa ini adalah alkulturasi atau percampuran dengan bahasa Pali. Ketika orang-orang datang ke sini membawa bahasa Pali, bertemu dengan bahasa lokal di Jawa sebelumnya, yaitu oleh orang-orang suku Kalang, sehingga menjadi bahasa baru namanya Palawa. Palawa itu apa? Pali Jawa. Palawa. Sehingga candi-candi pada zaman lama, candi-candi tua itu prasastinya ditulis menggunakan huruf Palawa, Pali Jawa. Dari Budi Utomo, kesadaran batinnya yang cemerlang itu kemudian bergulir, berkembang dan berkembang sampai akhirnya terbuka secara lebih luas, bahkan menarik perhatian para aktivis pemuda, hingga akhirnya ada yang namanya Sumpah Pemuda. Tahun berapa itu? 1928. Jadi kalau Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928. Mana ada angka 8? Dari mana idenya? Dari Patijasa-Pada. Apa ini? Tadi dibaca Dhamma-cakra, betul ya Pak? Oh, jadi melek sih ya. Jadi Dhamma-cakra itu pamanah langsung. Dhamma-cakra pamanah yang di khotbah pada bulan Satya ini adalah master key untuk keluar dari penjajah. Ada konteksnya antara asal itu nanti konten. Nah kemudian dari 1928 namanya Sumpah Pemuda, tetap tadi itu semakin mengkristal, semakin menguat di benak masing-masing. Kesadaran untuk merdeka, lepas dari penjajahan. Dan ternyata itu berjalan terus, semakin menguat dari waktu ke waktu, dilatih terus, dikembangkan terus. Jadilah kemerdekaan 1945 yang nanti 17 Agustus. Memang kemerdekaan zaman itu mendunia. Banyak negara-negara koloni, negara-negara jajahan, podo merdeka. Tidak hanya Jawa, tidak hanya Indonesia sekarang, Singapura juga merdeka, Malaysia merdeka, mana lagi Sri Lanka merdeka, India merdeka. Itu tahunnya hampir bersamaan dengan
kemerdekaan Indonesia yang 17 Agustus 1945 itu. Dan kalau kita boleh menghubungkan dengan inspirasi Buddhis, di antara merdeka negara-negara itu yang kemerdekaannya sangat Buddhistis hanya Indonesia, yang dimulai dari Sumpah Pemuda dengan buntut angka 8. Dan angka 8 itu Majjhima Patipada, Master Key. Betul. Nah kalau dulu 1908 Budi Utomo kan angka 8, Sumpah Pemuda 2008. Nah kemerdekaan tidak 48, tidak, tapi 1945 dan tanggalnya 17 Agustus. Coba kalau kita otak-atik. Sekarang pada perhatian kali kita mulai menghitung-hitung, jangan menghitung-hitung menghitung kemerdekaan juga. 17 sudah 1 Agustus 1945. Kalau dari satu angka harus dimulai dari 1 ditambah 9 10 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 5 9 berapa? 19. Masih 2 angka kok. 9 dikurangi 1 coba orang mudeng kalah ilmu. Hebat. Kemerdekaan Republik Indonesia itu ternyata inspirasinya dari Dharma Cakra Bawakan Suta. Ini nggak cukup bahas bikin kese. Menduninya itu orang itu namun otak. Bahwa Indonesia pernah ngerti kemerdekaan sebenarnya dari Buddhis. Kalau yang korban saya tak bukan ekonomi. Dunia berumah Pak Jokowi mau datang itu. Nah, kemudian tahun antara 28 sampai tahun 45 itulah kebangkitan agama Buddha di tanah air kita sekarang ini. Dari mana itu? Kalau Budi Utomo dan Sumpah Pemuda itu kegiatannya kan lewat jalur politik kenegaraan, tapi ada lewat jalur politik kebatinan, namanya teosofi. Itu sebetulnya organisasi yang didirikan oleh Belanda, yaitu mendapat inspirasi dari Sri Lanka. Pendirinya itu saya lupa namanya, tapi ada bukunya yang bisa dibaca. Namanya teosofi. Itu adalah didirikan oleh orang-orang Belanda yang di Jawa sini yang sudah pensiun dari pekerjaan. Kalau yang dia pegawai kantoran, kalau yang dia swasta juga sudah pensiun dari swasta. Orang tua-tua yang sudah pensiun seperti ini, kalau dia tidak punya pegangan spiritual, dia pasti stres, frustrasi, bingung, kosong, kayak bambu. Bambu itu makin tua makin keras dan dalamnya bolong. Tapi kalau orang-orang itu mengerti spiritual, itu koyo tebu. Tahu tebu kan? Nah, tebu itu ketika masih muda tamer, tapi makin tua makin berisi dan rasanya makin manis. Tidak ada buahnya, tapi ada bunganya. Namanya bunga tebu. Anak-anak saya nggak tahu bunga tebu. Awalnya nggak tahu. Nah, padahal indah sekali bunga tebu itu, Pak. Kayak waktu mau ngerti.
Orang-orang buahnya tapi orang bunganya. Namanya bunga tebu. Itu kalau lagi berbunga, gila-gila indah sekali. Pokoknya apa banget. Namanya bunga tebu. Bedanya apa dengan bambu? Tebu ketika masih muda pawang, makin tua makin berisi, makin padat, makin manis. Dan itulah bentuk-bentuk spiritual. Orang-orang spiritual begitu. Kalau masih baru-baru rasanya tawar. Apa sih? Dharma ini, apa sih? Batinan ini, apa sih? Parita itu. Kalau baru-baru mengenal 1-2 kali, apalagi bacanya yuk sambil lalu, terus sambil tidur, namo tades. Kalau baru-baru gitu. Tapi kalau dihayati, diresapi, makin berisi, makin dalam, makin penuh, makin padat pengertiannya, makin tua, makin menguat jiwanya, dan rasanya makin manis seperti tebu. Nah, kalau dari spiritual, dicari orang tua, cari bante tua. Ya kan? Saya tak suaranya apa-apa nih. Kalau saya semua tuyuk-tuyuk pakai mandi. Begitulah Bapak sekalian. Maka filosofi ini yang didirikan oleh para Belanda itu lama-lama juga join kenal dengan para bangsawan ningrat Jawa. Bangsawan Jawa Tengah, Solo, Jogja, orang-orang Keraton yang dia sebenarnya tidak begitu Muslim, juga tetap tidak meresep dengan nama Islam itu, ketemu orang-orang Belanda yang berbicara masalah spiritual ini, ketemu. Jadilah teosofi itu sebuah lembaga kajian spiritual membahas tentang ilmu ketuhanan menurut pandangan agama-agama. Karena orang Belanda agamanya enggak Katolik, ya Kristen, yang menurut versi Katolik Kristen. Sementara di Jawa ada yang beragama Muslim yang menurut versi Muslim. Orang Bali yang mereka beragama Hindu menurut versi paham ketuhanan menurut Hindu. Nah, gilirannya yang orang-orang Buddha ini ketika ditanya tentang ketuhanan belum punya narasumber. Apa yang Tuhan yang Buddha ini? Malah bingung. Tuhan apa ini? Nah, dalam hal seperti ini kemudian organisasi teosofi ini mencari narasumber yang tahu Buddhis dan mengerti tentang Buddhis, menyurat ke seluruh dunia, ke negara-negara Buddhis dunia. Dari negara-negara yang dikirimi surat itu, diantaranya yang merespon itu dari Sri Lanka, Laos, Burma, Kamboja, Vietnam tidak merespon. Tapi dari Sri Lanka merespon. Dan akhirnya ada orang yang bisa datang ke Jawa memenuhi undangan teosofi sebagai narasumber. Kalau sekarang seperti seminar talk show atau adolaba kira-kira. Ya itu seminarnya memang adolaba. Siapa? Bante yang datang dari Selatan itu namanya Bante Narada. Dan belum Mahatera, masih Narada Teru, Bante Siwaldo. Dan kedatangannya itu diundang oleh teosofi. Kemudian di mana pertemuan itu bagi masyarakat Tionghoa, pertemuannya adalah di kelenteng. Karena tempat yang bisa digunakan, ada masanya dan bisa nyambung kalau berbicara masalah Buddhis di kelenteng. Makanya kelenteng tua
di Jawa ini umumnya pernah dikunjungi Bante Narada, termasuk Kelenteng Tegal, Semarang. Nah, karena sampailah di Semarang itu tanggal 14 Maret 1934 itu datang ke Semarang, dan itu menjadi catatan kedatangan Bante Narada yang pertama. Setiap tahun Bante Narada datang ke Indonesia untuk beberapa lama karena diajak melakukan perjalanan ke Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus ke Borobudur, sampailah akhirnya Bante Narada mendapat hibah tanah di Watugong oleh Om Juanling, kalau tidak salah, Juanling atau siapa. Karena Daukek dari Semarang mendatangi tanah wihara Watugong itu tidak luas, hanya 80 hektar. Tahun 1955. 80 hektar. Tapi bagaimana sekarang nasibnya kayak begitu? Tinggal sedikit itu. Sehubungan dengan peristiwa tahun 65, ya, tanah-tanah yang dianggap milik Kelenteng, asetnya kaum Tionghoa, itu diduduki kaum pemenang yang zaman itu tentara. Dan karena dianggap ini bersinggungan dengan komunis, begitu bahasanya. Karena itu tidak ada cerita. Baru tahun 2000, waktu saya jadi ketua Sangga Indonesia, itu dipikirkan Watugong ini kan sebenarnya punya wihara 80 hektar. Sedangkan saya punya pengalaman di Manado, di mana-mana, ternyata boleh diminta lagi tanah-tanah yang sudah dialih fungsi itu kembali ke wihara. Termasuk Manado ada, di Jawa Parakan ada, Makassar ada. Nah, saya bicara di Watugong. Akhirnya dari situ berpikir, diurus lagi, telusuri sana sini, dan bisa ketemu. Tapi kalau itu mau diambil alih, ya wihara harus mengganti fungsi-fungsi yang sudah beraktivitas ini, seperti gedung depannya Makodam sepanjang itu suruh ganti, sekolah di belakangnya suruh ganti. Wah, ya keberatan. Nah, sudah lah. Akhirnya yang kita minta adalah wihara yang diduduki wihara itu hanya seluas 22.000, jadi 2 hektar 2.000 meter. Itu yang sekarang sudah resmi diambil alih oleh wihara, dan asetnya pun sudah menjadi Yayasan Watugong. Yang 80 hektar itu, ya sekarang tidak tahu siapa yang punya. Itu ada Daukek ada yang punya itu, Daukek siapa itu, Congkoro di Diren, mau Jawa Timur yang punya. Pada ngapain ini masuk kasar dan terus. Nah, itulah kemudian tahun 55. Tapi kemudian tahun 2000, kalau tidak salah November, itu dimulai renovasi wihara Watugong. Nah, ceritanya ada lagi itu yang tidak bisa. Kemudian di mana-mana juga begitu, Pak. Dari Bante Narada yang dari tahun 34 tiap tahun datang ke Indonesia. Terakhir tahun 1983 Bante Narada datang ke Indonesia dan tidak datang lagi karena memang sudah sepuh. Kemudian tahun 85 Bante Narada itu meninggal. Nah, makanya Bante Narada mempunyai peranan penting, sejarah penting dalam kebangkitan agama Buddha di Indonesia versi Theravada. Nah, begitulah di mana-mana. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, di desa-desa, wihara-wihara terbangun. Ya, termasuk di Pekalongan ini adalah wihara kita di Pekalongan. Saya datang ke wihara Pekalongan ini pertama kali, kalau
tidak salah antara 88 atau 87, tapi 87 saya masih di bawah 88 rasanya. Pertama saya disuruh ke sini itu juga pas ada acara, kalau nggak salah Waisak atau Wasada. Ya akhirnya tahun itu jati hijau kalau nggak salah. Saya berangkat dari Mundut, saya dari pesen sama tanya, nama suku, gimana? Gue mau Pekalongan, gimana? Mau Pekalongan ini ceramah angel. Jadi ceramah ini bos ribut, ngomong dewe-dewe, orang nggak kayak di ceramah yang bulan ini kan. Gue wani dong. Nah itu sih, harus tahu. Itu pesan nanti. Nah lagi saya kesini, siapa yang mengajak, yang mengundang, yang membawa itu namanya Om Tiangkang. Siapa yang tahu Om Tiangkang? Kenal ya? Karena ya. Om Damaluci ya. Om Damaluci nama Buddhis Indonesia-nya, nama jumlahnya Om Tiangkang ya. Salah lu bener, Tiangkang. Udah salah mungkin kami. Karena sudah pada mendiang. Nah, saya diajak ke sini. Terus ini ada masalah jati hijau. Kalau nggak salah madep ke sana dulu. Di sebelah sana Pak. Ya, enggak di sini. Putih di sini ya. Putihnya di sebelah. Putih sama orang. Ada madep sana ke sini. Terus ada jalan. Nah, terus seberang jalan itu ada lapangan badminton. Kalau nggak salah. Sehingga kalau buat acara itu, Bapak itu suruh korban di depan biasa ini. Terus umatnya itu naik tenda di lapangan badminton mana? Memang nggak mau gimana? Dan Bapak ngomong apa ya? Judi amat. Begitu ceritanya ini. Jadi memang ya pakarannya bilang-bilang begitu. Dan biasa kalau kalau ya makan suike, makan itu nggak berhenti. Jadi Bapak mau makan korban sampai mulai. Wah itu pandang ngomong gitu. Ya memang jauh di bedah jalan ini halaman itu. Oh ini yang dimaksud Barukimah. Karena tendanya berpisah. Dia pakai speaker pakai tua, pakai getar dur gitu. Sing krungu ki ya pelabuhan. Jadi orang sing enggak denger gitu ceritanya. Wah, saya pulang lapor sama dia yang subuh gimana laras lalu pokoknya berdoa enggak dia mari kemarin dibuatkan seperti itu kembali dia sampai biar nggak mungkin pergi kemana mungkin bisa nangkap mereka gumul dan ngomong dari kalau yang ngomong kira-kira benar ya syukurlah kan antara tahun itu saya tidak lagi ke situ. Kemudian saya ke Sulawesi di Sulawesi 10 tahun dari tahun 91 sampai tahun 2000 saya tetap di Sulawesi. Selebihnya itu di Jawa, ke Sulawesinya 1 tahun 1 kali. Waktu saya di Malang, kalau habis bahasa perjalanan dari Malang, Banjarmasin sampai Balikpapan, Tanjung Silor, Samarinda, kemudian berangkat ke Manado. Dulu ada pesawat Burak, itu base campnya di Balikpapan, langsung ke Manado ada. Karena tahun 85 saya sudah disampaikan ketika bangun wihara itu saya dipesan oleh Gandhi Giri teman subuh temani itu umatnya sampai bangun wihara tahun 85 saya ke Bangkok sampai tahun 87 tahun 88 pulang di Indonesia dan seterusnya. Kemudian tahun 2000 ada pemilihan Ketua Umum Sangga Kerawatan Indonesia di Wulingi.
dari kandidat yang diajukan dan memenuhi syarat itu bertiga. Bandel Utamo, Bandel Joti Damo, dan Bandel Damo Sudu. Tiga ini karena sudah dibuat aturannya dan itu menjadi pilihan Ketua Umum Sanggar Relawan Indonesia yang pertama kali. Meskipun Sanggar Relawan Indonesia itu berangkat dari tahun 76, selama itu belum pernah ada pemilihan. Jadi ketua itu ya sebenarnya ada nggak ada. Malahan sebelum tahun 88, dari tahun 76 sampai tahun 88 itu belum ada ketua umum, namanya sekretaris jenderal. Baru sesuai undang-undang keormasan tahun nomor 5 tahun 85, semua organisasi yang berdiri di Indonesia harus tunduk pada undang-undang itu. Nah, maka organisasi yang belum memiliki ketua harus punya ketua. Syarat untuk menjadi organisasi nasional, kalau dia mempunyai wilayah kerja setengah plus 1 jumlah provinsi. Sedangkan berdasarkan itu di Indonesia baru mempunyai 27 provinsi, sehingga kita harus punya 14 provinsi yang ada binaan agama Buddha di bawah Sanggar Relawan Indonesia. Itu tahun 88 barulah ada yang namanya ketua untuk memenuhi itu. Itu pun juga tidak dipilih, ya sesuai rapat diumumkan, yang mengumumkan sudah ketua, begitu tadinya saja. Berjalan sampai tahun dengan di tahun 2000. Baru 2000 itu betul-betul ada pemilihan ketua umum yang dipilih seperti pemilu itu. Jadi ada one man, one vote namanya. Dari 3 kandidat ini, 3 calon, entah bagaimana ceritanya, saya juga tidak tahu. Zaman itu belum ada kampanye, dan kita juga tidak mimpi kapan, kalau mimpi kapan tidurnya, kalau pengen ya nggak tahu caranya untuk jadi ketua. Dan memang tidak ada tanda-tanda untuk membuat ketua. Tapi entah bagaimana ketika pemungutan suara itu, suara ini terbagi menjadi 3. 1, 93%. Yang kedua 5%. Satu lagi 2%. Satu lagi abstain. Yang abstain tidak tahu itu namanya siapa. Ini namanya vote. Yang 2% itu Bandel Joti Damo. Yang 5% yang Bandel Utamo. Yang 93% Bandel Damo Sudu. Saya tidak mengerti. Bahwa biasanya kalau ada rapim atau kesamuan, biku-biku di luar Jawa itu nggak semua, nggak selalu bisa datang. Apa? Karena dulu tiket pesawat itu mahal sekali, dan kita belum semakmur sekarang. Bayangkan, saya di Manado, kalau datang ke Jawa, apalagi ke Jakarta, naik pesawat Garuda, dan satu-satunya Garuda, 1 kali terbang itu harganya berapa? 2 juta zaman itu, tahun 90 kemarin. 2 juta itu kalau di Jawa beli sapi dapatnya 6 ekor. Sapi itu 6 ekor, 2 juta. Itu sapi dolo gede-gede itu Pak, sehingga harganya 600.000. Nah, jadi kalau saya datang sama Bandel Kemah dicuri, nah Betoro Guru datang, Betoro Guru datang. Karena yang numpak Betoro Guru itu apa? Gede, kendaraannya Betoro Guru itu kan Bu Andini. Nah, itu cerita ini hanya Bandel Kemah yang tahu. Dan itu kita belum punya supporting seperti sekarang. Makanya tidak semua, tidak selalu. Tapi waktu itu saya ke Dandang. Karena bahwa teman-teman yang pengen lihat ini, pengen lihat Jawa, touring ke Jawa, ke Candi mana, bawa rombongan.
ketua baru, ketua yang punya kerajaan tapi tidak punya mahkota, tidak punya istana. Jangan itu, jangan. Pada waktu itu tahun 2000, tanggal 20 Juni 2000, itulah pemilihan di Blingi dan seterusnya. Kemudian 2001 saya bahasa di Kopeng, satu kali bahasa dengan Bantu Cakra. Tahun 2002 baru dapat bahasa di Pondok Labu, karena dapat tempat di Pondok Labu itu ada pemberian rumah, karena tahu kalau akhirnya ke Jakarta ternyata tidak ada tempat yang untuk dijujuk sewaktu-waktu, sedangkan dia sebagai ketua umum sangat di Indonesia. Gitu ceritanya. Jadilah memang Pondok sekarang. Nah, antara tahun 2002 dan 2003 saya tidak ingat pasti. Saya diajak Bante Capak Manowo. Bante, ada berita baru. Berita apa Bante Capak? Ibu Bante Jagaro berpulang. Ya sudah, kita berangkat. Saya berangkat dari Jakarta, ketemu Bante Capak, mau lelayu ke Cilacap. Ibunya Bante Jagaro meninggal. Dalam perjalanan itu Bante Capak mengajak lagi, Bante, ini mumpung satu jalan dari Semarang ke Cilacap, kita mau singgah ke Pekalongan. Oh iya, nggak apa-apa. Ternyata sampai di sini pengejar orang-orang itu untuk peletakan batu pertama, kan biar ini mau direnovasi. Oh ini yang itu ya. Wah saya pernah kesini Bante Capak tahun itu 87 88, saya tidak ingat pasti. Dan yang saya ingat betul itu bukan umatnya, bukan acaranya, tapi nyamuknya. Waduh, yang namanya nyamuk itu yang larang kan. Padahal cuma satu, yang banyak temennya. Jadi semua orang nggak bisa tidur di situ. Di kutik yang ibunya cat hijau, nyamuknya itu bukan main-main. Dan nyamuk itu ngerti, ngertinya apa? Di tempatnya Bante Kemal di Manding, Bante Jaya di Terjelsari itu nggak ada nyamuk. Kenapa? Karena saya tempatnya dingin. Kenapa tempat dingin nggak ada nyamuk? Karena nyamuk kamu kalau tempat dingin orangnya selingkuhan. Jadi kerepotan dia. Nah, makanya tadinya ke Pekalongan. Yang orangnya sumuk-sumuk, buka pintu, buka baju, itu nyamuknya mudah dan manja. Akhirnya pertama batu pertama itu nggak ada orang. Padahal di tempat lain kalau mau peletakan batu pertama kan gempita buat acara, buat sembarang kalir itu. Ini nggak ada orang sama-sama. Bante Capak sama ini Bante Puri, salah satu saya ingin untuk Pak Bibi. Saya pikir Bibi itu perempuan, ternyata laki-laki Bibi itu, suaminya Ayong ini. Bante, ini yang sekarang jadi ketua wihara dan mau renovasi wihara. Makanya saya telepon mumpung Bante lewat, ayo kita peletakan batu pertama mumpung ada Bante. Ya memang betul nggak ada siap sebelumnya. Ya sudah, pokoknya datang deh. Ada lubangan di lubangan mana terus penuh dengan air begitu. Jadi itu bukan meletakkan batu, menyemplungkan. Gitu terjadi. Nah berita selanjutnya adalah ini yang jadi ketua wihara dan ketua pembangunan itu Kowiwi ini Bante. Kemudian Kowiwi ini punya punya tante, punya saudara tua. Saudaranya itu tidak begitu wihara, tapi dipesan butuh apa? Butuh apa? Jangan ngomong baik sama gue jadi sini loh jadi ketua. Gitu bahasanya. Saya tidak tahu siapa orang itu. Dan akhirnya didanai sama orang itu sampai jadi wihara yang sekarang ini. Kemudian tahun 2005 atau 2006 tidak salah, ya itu jadi. Saya
diberitahu lagi oleh Bante Jama, Bante biarlah perkawinan empun dados. Nah terus mungkin kantor persemian. Nggak tahunya tahun 2006 saya sudah selesai jadi ketua umum. Ketuanya ganti Bante Jati. Karena sejak itu sampai sekarang yang menjadi ada ketua, yang zaman saya satu periode cuma 3 tahun, dan saya dipilih 2 kali. Saya tidak mau dipilih lagi. Saya membuat aturan 2 kali berturut-turut, dia tidak menjadi seumur hidup, nanti melekat, nanti jadi apa sih, tidak berkembang. Tapi begitu ganti Bante Joti, saya usulkan Bante Joti jadi ketua itu cuma 10 tahun, ya umumkan 5 tahun, boleh 2 kali. Akhirnya Bante Joti 2 kali. Untuk yang ketiga kalinya saya diminta lagi, tapi saya dengarkan no. Kita ingin tahu ini tahun berapa? Saya tidak mau lagi. Saya terakhir main tahun 2002, saya dikasih kunci lagi sama Bante Joti, karena jujur sebelah saya, Bante, buat kuncinya itu stempel apa? Stempelnya dikasih saya, Bante, buat stempelnya pakai lagi, supaya kalau saya kira mau kacang gitu, nggak Bante Joti, sekali tidak, orang tidak tes. Kesannya Bante Joti ada ketemu membak-membik. Nah, begitulah sekarang. Akhirnya tahun 2000 berapa itu di sini ada desa, tapi tidak resminya. Nah, saya disuruh ngisi oleh Bante Japa, juga Bante Joti. Bante Japa waktu itu Pak Desa saya aja doa, Bante Joti ketua umum. Bante disuruh ngisi tentang Pekalongan untuk desa, biarannya pun dados. Saya terima. Baiklah, saya masukkan. Nggak hanya pas hari yang ditentukan itu ada berita dari Bali, Bante Dhamapio meninggal dunia di Bali. Sedangkan musim Wesak di hari yang sama itu bikunya sudah pada pakai desa, dan tak semua biku lah mau enteng begitu. Akhirnya Bante Joti, besok Bante Bapak subuh saja yang ke Bali, karena pertama ya Bante Bapak subuh kenal dengan Batuan Bali, dengan Bante Dhamapio. Kalau yang lain nanti kurang kenal. Ya semua sedikit jatuh nama saya bawahan dan urut sama atasan. Akhirnya saya berangkat ke Bali. Nah, tapi Bante Joti ini saya kan sudah dikasih jatah untuk di Pekalongan. Lalu bagaimana Pekalongannya? Ya sudah, nanti diatur dengan Bante Japa, diganti yang untuk Pekalongan, biar Bante bisa berangkat ke Bali. Oke. Nah, saya berangkat ke Bali itu nganter Bante Dhamapio pulang ke rumah sendiri. Banyak yang nanya, Bante nanti ikut kremasi. Nah, ikut Bante bagaimana? Nanti yang kremasi di sana. Ya, saya mengantar tapi tidak ikut. Ya iya tak? Saya ngantar, kamu tak mau ikut di kremasi. Orang bingung loh, saya ikut dalam wihara. Nggak mau dikremasi. Lu kan itu tanya, Bante mau ikut kremasi? Ya iya. Lo kalau dengan Bante tanya jangan ikut. Mana-mana Bante ikut. Saya ngantar tapi tidak ikut. Dan akhirnya baru tahun berikutnya itu saya datang ke Pekalongan mengganti yang tahun kemarin itu. Waktu itu Wesak sudah bersambung dari beberapa tempat di Jawa Tengah.
Karena dari tapak kalau ngajar Wesak itu dibuatkan jadwal seminggu di Jawa Tengah, kadang-kadang 2 kali Wesak. Pernah tahun 2008 itu saya Wesak dalam tempo 1 bulan itu di 5 pulau, 8 provinsi, 16 kota, 23 kali berkhotbah, dan yang paling banyak Jawa Tengah. Sampai 1 hari itu pagi di tempat ibadah Ignatius itu Cokran di situ dengan Pak Bupati Fandi dulu memang dekat. Jadi kalau Pak Fandi datang biasanya ditanyakan, Bupati Darma semua datang nggak? Begitu. Jadi selama beliau jadi bupati beberapa tahun itu tiap desa ketemu. Pagi di situ, sorenya itu di Gunung Kidul. 1 hari itu 2 kali Pak, tempatnya beda-beda. Pokoknya kalau desa begitu mereka puas, saya lemas. Salah satunya ke sini. Terakhir dari Jakarta, saya dijemput mobil Alfa 2 itu, katanya dijemput dibeli baru untuk jemput Bantang Subuh yang hebat. Dan itu saya merasakan mobil Alfa itu kayak ini gitu jemputannya. Tumpah pelan tambahan lagi. Nah, sopirnya pokok bawa ke sini lewat sana Limpung dan seterusnya. Sampai di sini jam 11 malam. Saya nanti catat 1 lagi dari kota. Loh, katanya besok itu mau Wesak. Dan memang saya usul mau coba mengundang pejabat. Karena kalau Wesak di mana-mana bisa ada pejabat, itu kan kita dikenal bahwa ada umat Buddha di sana. Dan akhirnya dari catat bisa menghubungkan itu datang Pak Wali Kota. Saya perhatikan biara besar yang jarang didatangi pejabat itu Pekalongan. Kalau di tempat lain Wesak apa ada. Kalau biara sebesar itu belum ada. Buat coba diusul. Datang Pak Wali. Sampai sini jam 11 malam, sepi, tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda apa-apa. Besok mau kedatangan Pak Wali Kota. Akhirnya saya lingat cara sini. Masa kok tidak ada tanda-tanda? Mau menyambut tamu besar kok tidak mandi, tidak sisiran, tidak pakai garis-garis, tidak dikit-dikit kasih merah-merah gitu. Artinya begitu. Wah, saya usul sama dari catat ini pun enggak, besok bagaimana ini Pak Wali. Dan itulah sebabnya dari Katinus ini ternyata pintu ini mungkin bisa dicoba. Dan malu itu juga nggak tahu dengan Pak Munas atau dengan siapa. Tapi pinjaman, obeng sama petil palu. Tujuannya apa? Mau nyopot engsel itu. Saya ya langsung akhirnya cepat enggak itu ditutupi supaya menyambung dengan sama pintunya dibukai. Terus pagi-pagi ada ibu-ibu dari ibu-ibu siapa yang di rumah punya pot bunga, tolong dibawa ke sini, pinjam 1 hari, besok boleh diambil. Dan jadilah pintu ini dibuka menjadi kesatuan, menjadi gedung besar, dan Pak Wali datang. Wesak. Ternyata dari mana tahun itu? Kalau datang tahun sebelumnya, mungkin saya tak ketemu Pak Wali Kota. Tapi kalau tertunda 1 tahun atau lebih, sampai pada waktu Wesak itu ada Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kotanya baru, yang Pak Dokter itu Wali Kota siapa? Pak Basir. Kemudian waktu duduk bersama dan Pak Wali Kota datang sendiri. Memang itu istimewa, nggak pakai ajudan, pakai sedan gitu. Dia mengucapkan, saya mengucapkan kepada saudara-saudara, saya menjadi wali kota ini seperti mimpi. Karena sejarah Pekalongan itu
Satu, kalau pemilu Golkar tidak pernah menang. Nah, saya ini adalah aktivis partai Golkar. Yang kedua, saya dokter. Yang ketiga, saya ras Arab minoritas di sini. Loh, kok ini bisa jadi wali kota? Ternyata katanya Pak Wali Kota itu memang ya jadi dokter yang murah gitu ya. Itulah parameternya. Jadi katanya pintu saya itu nggak pernah ditutup dari 24 jam orang mau berobat Cipater. Sampai udah wali kota itu mau dikasih pengaman, jadi satuan pengaman itu tadi tidak dikasih. Tapi ini protokolnya apa? Harus ada. Jagalah silahkan. Dia gitu. Nah, waktu duduk jejer itu Pak Wali ini ngomong, Batin, saya ini jadi wali kota, terima kasih kepada Pak Bidang, saudara-saudara semuanya. Makanya mumpung saya kesini, apa yang bisa saya bantu untuk saudara-saudara kita di wihara. Kebetulan Pak, apa yang bisa kebetulan? Karena tanah yang diduduki wihara itu salah satunya sewa dengan jalanan kereta api dari tahun 71 dengan Pak Wali Kota zaman itu. Makanya ada prasastinya itu sewa dari tahun ke tahun, dari puluhan ribu, ratusan ribu, makin mahal. Nah itu saya dengar keluhan itu, makanya saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak, ditanya begini, oh iya, tidak apa-apa, anu saja, teman-teman suruh bikin surat, kalau saya punya data, nanti saya bisa usulkan, itu bisa dimiliki, itu bisa dikonvert, apalah bentuknya, yang tidak sewa lagi, minimal tapi bebas sewa. Dan ternyata alat Buddha ini katanya bisa dibeli ya Pak, dibeli dengan harga yang terjangkau. Itu hikmahnya ketemu Pak Wali Kota. Jadi memang merdeka itu sangat Buddhis. Nah, dari situlah wihara ini menjadi wihara baru yang tidak mau. Nah, karena di sana ada wihara itu ya nggak apa-apa, itu hanya dia bersaudara. Karena ada kemudian juga Pak Cok di Gorontalo itu ada wihara yang dibelah memang dibatasi dengan tembok beling. Itu ada juga di Gorontalo. Saya tahu itu dulu zaman Pak Cok yang cerita tentang Pekalongan, tapi saya sendiri dulu pernah Pekalongan. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian, jadi wihara maju dan berkembang. Dia datang, ada yang berpapa, ada yang baru lagi. Ini altarnya baru, tapi ini bukan seni Buddhis, ini seni Muslim ini. Apa ciri-cirinya? Seni Muslim itu licin-licin. Kalau seni Buddhis itu relung. Ini loh, di tengah itu udah licin gitu. Itu Buddhis nggak biasa licin begitu. Apapun sekecil apapun yang dibentuk relung, bulat. Karena Buddhis tidak biasa menusuk. Tapi kalau seni itu saya licin. Gitu. Ya, jadi kalau hari ini berulang tahun yang ke-47, biasanya 47 itu usia-usia yang seksi, mengalami birahi fase ke 1, 2, 3, 4, mungkin fase ke-4. Karena hitungan umur orang itu setiap 7 tahun itu mengalami birahi ulangan. Itu ada teorinya. Kalau pengen tahu nanti kalau ada acara lagi ada. Jadi masa birahi ada equalnya, ada ratingnya, ada formulanya. Nah, jadi 47 kita sudah umumi pada siang. Nah, satu yang saya ingin usulkan pada yang punya wihara, yang mengurus wihara, itu kutipnya batik itu nyaman. Hanya saja kok siang panasnya udah.
menjadi mulai mengunci kenapa? Karena bangunan itu temboknya satu lembar, satu batang. Dalam teori panas energi, material yang tunggal begitu itu bisa mengirim panas. Makanya tembok yang satu batang gitu Pak, dan siang hari dibakar matahari, kita yang di dalam itu ikut kebakar. Anda percaya boleh besok pas siang hari coba nempel begini, panasnya berapa itu. Makanya ada cara untuk mengatasi itu, dibuat tembok tebal. Temboknya double batu bata. Lebih aman lagi kasih rongga, jadi 2 bata dan rongga. Nanti panasnya tidak lagi bisa tembus ke dalam. Tadi saya usulkan ke siapa? Nanti kepala wihara itu. Kecuali ini, ngomong nanti video titik antara memakai orang ngantuk. Kalau nanti dikasih batu bata susunan, satu batu bata saja, tidak telepon, tidak ngomong. Cari batu bata yang bagus, di ekspos aja, jadi dekorasi. Renggang sedikit ini, 10 cm, macam itu. Pasti dijamin panasan tidak lagi tembus ke dalam. AC tidak ngangkat. AC siang itu juga masih panas. Karena memang ya, apalagi sekarang panas dunia ini meningkat sekian ratus % katanya, dan itu masuk akal. Dulu sekali saya pernah dijak seminar tentang global warming. Katanya panas bumi ini meningkat. Salah satunya adalah penggundulan hutan di tropis Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu katanya adalah salah satu paru-paru dunia. Saya tidak berpikir, waktu itu saya belum ke Kalimantan, saya masih belum jadi biku, tapi sudah ikut seminar itu. Nah, pada waktu saya jadi biku, kemudian pergi ke Kalimantan, ke Sape. Awalnya belum ada jalan darat, selalu dengan pesawat, tapi belakangan ada jalan darat. Jalan darat yang tembus Banjarmasin sampai Palangkaraya itu ada jembatan. Artinya jalan yang dibangun dengan tiang-tiang di atas rawa itu jauhnya 7 kilo. Itu bawahnya masih rawa, 7 atau 3 kilo gitu. Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi airnya, kering. Apa yang terjadi akibat dari hutannya itu semakin berkurang. Dahulu Pulau Kalimantan itu menjadi paru-paru dunia yang sejuk. Bagaimana cara kerjanya? Di bawah Pulau Kalimantan itu mempunyai banyak kandungan mineral panas, batu bara, emas, itu minyak, energinya panas. Tapi karena hutannya lebat, daun-daun yang berjatuhan itu kerendam sama air rawa-rawa. Makanya jadi peredam panasnya bumi. Nah setelah hutannya gundul, sekarang daun-daun yang jatuh di atas bumi itu tidak ada lagi kerendam air, menjadi panas, menjadi kering, namanya gambut. Makanya gambut itu bisa terbakar sendiri meskipun tidak ada orang membakar. Api itu bisa. Tahun 97 saya di samping pas kebakaran hutan, dan itulah yang membuat saya menjadi kenal masker dan pakai masker sampai sekarang. Itu tahun 97 di samping. Pagi hari orang datang lebih hangat, 5-10 meter begini belum kelihatan orangnya, baru kedengeran suaranya, baru Pak Lurah Sobateh, Pak Lurah benar, ini makhluk beneran bukan? Karena asapnya sangat pedis, mau tidak mau harus pakai masker. Dan
itulah saya memakai masker dari tahun 1997 pada waktu musim kebakaran hutan. Saya diinginkan sampai yang sejak awal tahun 85 saya mengikuti dari Tanah Kosong jadi Wiagra, saya bawa patung dari Surabaya ke sana. Jadi ya punya hubungan tersendiri dengan Wihara Sampai yang waktu itu masih di tengah hutan. Sekarang sudah jadi kota, itu Kota Sampai. Nah, karena itu semoga wihara ini menjadi sumber inspirasi. Caranya bagaimana? Kalau kita ke wihara, baca parita, tidaknya diresapi, dikunyah-kunyah, tidaknya ditelan mentah-mentah. Biar seperti semangat spiritnya orang-orang teosofi. Orang teosofi itu dia berlembaga kebaktian seperti ini, kalau kumpul diskusi, bahas masalah kebatinan. Nah, yang tidak di organisasi resmi teosofi adalah organisasi kebatinan atau kejawen. Ada Sumarah, ada lagi Sangkan Paran Ajar Kamulian, ada lagi macam-macam. Kayak di Bandung Mas itu dulu di sana kumpulan organisasi kebatinannya sangat kuat. Maka kebatinan agama Buddha tahun 65 di mana-mana menjadi tumbuh pesat berangkat dari kebatinan ini sebetulnya. Nah, yang menjadi figur adalah guru kebatinannya sebagai tetua, bukan ketua, tapi tetua. Karena Batik Jaya itu dulu Buddhis. Nah, cuma tiap tahun yang bertambah kurangnya. Nah, mudah-mudahan Batik Jaya kembali ke sana, membangkitkan, menjaga, minimal menyemangati agar orang-orang itu ingin kembali ke jalan yang benar. Terima kasih buat kita semua. Wihara yang 47 tahun ini semoga menjadi sumber berkah buat kita semua. Sampai serta Bapak Sutinata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante atas sama-samanya. Semoga apa yang Bante uraikan dapat kita resapi yang membuat kita menjadi semakin maju di dalam agama. Selanjutnya adalah angsa puja kepada Ibu Terlilis, kepada Bapak Alex Sugiarto, kepada Ibu Cece dan kepada Bapak Santoso. Saya persilakan maju untuk memimpin.
Ya hari mahal orang paling pun bisa saya menimang itu dipanggil kemana kembali dijilat bagi kamu dipanggil laksana jatuh sakti pun sangkapa jantung bangala soyaka penjumpa soyaka tapi dia Kamaca desani kamaca isara sarvana buta sukita bawan bute jala bujaye pica anda sambhava samseda jata atawo papatika niyani kang dhamma warang pati jate sabe piduka sakarantu sangkayang tatu cirang satang dhammo dhamma daraja pugala sanggo tu samaku alataya jaitaya jal ambira kandu sadamo sabe pidama jarino boding sampakune ama dhamme arya pawedite. Jayanto Budiyang Mule Satyana Nati Wadano Emang Wangi Jayo Ijaya Sujaya Mangale Aparajita Palangke Sise Patawi Pokare Abhiseke Sababudana Agapato Pamudati Sunah